sebagaimana dikatakan dengan kita dapat mengenal sesuatu dengan dalamnya. Itu tadi kalau pada saat ini kita telah mendapatkan pengalaman dengan mata masyarakat yang itu tidak dapat kita masakan kita akan masakan dalam waktu dalam itu juga jawaban yang diberikan tidak akan terlalu terasa betapa baiknya kalau kita terbaik dalam mencapai sesuatu tidak terlalu terasa dengan kita mengalami kekalahan. Kalau senantiasa menang selalu senantiasa berjaya selalu itu tidak merasakan kemenangan dan juga sebagai sesuatu yang besar. Macam tidak dengan kesehatan, macam tidak dengan keuangan, macam tidak dengan kedudukan, tidak ada berbeda. Diistilahkan kebahagiaan itu adalah tapi tidak dapat dilakukan oleh orang tidak dapat kita mengenal nilai daripada satu kenyataan itu pada saat sudah dilakukan. Jadi tadi seketika kita sampai kembali dan mungkin kita rasakan kalau kita rasakan sembahyang bersama imam yang dengan buat itu kalau saya bermain sepanjang saya sembahyang tak untuk jadi suatu ini tidak sepanjang 4 rakaat masa masuk pintu depan atau pintu depan itu saya sudah berjamaah kembali memori 13, 14 tahun atau 15 tahun ke belakang saya sudah ingat betul tapi tidak mengingatkan kamu tidak ingat yang ingat Ustaz Faisal sementara buat perangkaian diceritakan di tahun 87, 88, 98 sementara dua rangkaian nama sahabat ini itu tidak pernah lepas daripada ingatan dan tidak lepas daripada sebutan di nama disebut salah satu daripada mereka Ustaz Faisal itu macam itu pada tahun 98. Kenapa? Karena dengan jasa beliau kepada Nabi tadi termasuk senior kami pada masa kami sama-sama di DA tahun 98 dengan Polpo 94 saya lagi Polpo saya lagi masa sekali itu di Madinah jadi terlihat pengambilan sebelum tak terbawa dengan suasana dan keadaan tidak berpancing dengan pemandu lainnya kita katakan kalau kita bercerita terus ada orang yang menonton kita salah masak aku dia bagi lampu sangat begitu kan untuk dia orang kerja orang kita itu kita terpancing akhirnya dia potong kita tidak dia dari belakang kita angkat lampu kita potong dia sekali bagaimana rasanya saya sendiri kalau itu lebih mudah tapi tidak terpancing dengan suasana semacam jadi tadi dulu sampai kita supaya kita masih mau mengingatkan ini terus supaya tapi aku masih mau mengingatkan dengan syakir saya kira kita jadi perasaan kepada kita akhir-akhir dari itu masalah berikutnya Allah Akbar apa yang saya sampaikan jadi pada masa sampai di sini yang itu cuaca suasana juga tak panas mana tapi terasa betul nikmatnya kalau pada saat kita masuk ke surau Al-Mu'asin ini supaya sisi sadar juga benih nyaman dan surau ini kecil
udara juga segar begini. Jadi teringat, begini nanti suasana di padang mahsyar. Yang pada saatnya kumpulan-kumpulan tertentu saja yang akan mendapatkan naungan arasy di sisi Allah Jalla wa'ala. Manusia yang sedang kepanasan tidak akan terasa nikmat naungan yang seperti apapun bentuknya, kecuali kalau pada itu dengan kita sedang berada di bawah terik matahari atau juga pada kita sedang kepanasan. Coba kalau pada kita bukan di dalam di rumah yang ada ekor, tidak. Pada saat kita dalam saudi masuk ke dalam bangunan atau kerja yang ada ekornya, masya Allah, hebat betul. Pada saat kita lagi sedang dahaga, haus sungguh, menahan dahaga sejak tidak kurang daripada dalam 14 jam begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan segelas air zam-zam yang sejuk, masya Allah, betapa nikmatnya yang walaupun hanya sepakat air saja kita minum, tapi terasa nikmat betul pada saat itu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan keadaan yang sudah indah. Begitulah dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu, katakan saja dengan kita di sini, ini yang sudah memberikan gambaran dan misal. Jadi mungkin dengan menteri besarnya, atau juga dengan esko-eskonya yang berhormatnya, kan pada masa mereka menjawab dengan jawaban dan juga dengan kedudukan. Sebelum datang sudah ditunggu, begitu datang pintu kereta dibukakan. Sekarang kan itu sudah beredar, sudah berubah, sudah tidak seperti pada itu lagi. Yang pada itu menjawab, sekarang jawatan sudah diambil alih oleh orang lain. Kalau tadi kita yang memerintah, sekarang kita diperintah oleh orang lain. Kalau tadi kita memiliki kedudukan, sekarang kedudukan sudah diambil oleh orang lain. Tidak terasa betul betapa berartinya suatu nikmat yang Allah bagikan kepada seseorang. Tapi kenikmatan itu boleh diterjemahkan dan juga boleh dinilai dengan baik dan positif, dan juga mungkin dengan cadangan-cadangan yang kita rencanakan. Bila kalau pada saat nikmat itu sudah terlanjur habis dan lepas daripada cangkraman daripada diri seseorang, makanya itu dikatakan la ya'rif qadral hayati illa mauta, tidak akan mengenal nilai keadaan kenikmatan hidup itu kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya itu tidak ada seorang pun kata padaku dalam keadaan terbaring sebelum dikuburkan, sebelum dia dikuburkan ke pembaringannya yang terakhir. Pada saat itu, baik itu dengan rohnya, dengan jasadnya, dengan anggotanya, satu persatu meminta dan memohon kepada Allah agar kembali ke dunia. Tapi permintaan itu tidak akan diperkenankan. Jadi setelah dimohon dan diminta kepada Allah, la'ani a'malu shalihan, alasannya cukup bagus. Mungkin aku nanti akan beramal saleh. Berikanlah peluang untuk kali kedua, berikanlah kesempatan, berikanlah waktu, berikanlah umur yang walaupun hanya dengan sesaat waktu, yang walaupun hanya dengan sesaat tersebut akan dimanfaatkan dengan baik, bahkan dengan argumentasi yang jelas. Mungkin aku akan beramal saleh, bukan mungkin, pasti aku akan mengisi dan menghabiskan waktu dengan amal ibadah dan pujian kepada Allah. La'ani a'malu shalihan, ternyata dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, itu hanya setakat angan-angan, ucapan kata-kata yang kalian inginkan dari hadapanmu atau daripada belakangmu. Barzakh, alam barzakh yang menunggu, yang menjadi alam penantian kamu sampai kamu dibangkit oleh Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. InsyaAllah kalau kita pahami hakikat yang seperti ini, InsyaAllah waktu kita tidak akan terbuang. Kita akan dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa betapa nikmatnya makan, minum, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Masya Allah, tabarakallah, subuh-subuh sudah ada pisang goreng dan dengan satu gelas Milo. Kemudian berikutnya nasi lemak tambah dengan roti canai. Tengah hari dibuatkan nasi biryani. Malam harinya dengan kita sama-sama makan roti Arab
atau juga dengan makan nasi kabul, yang juga dengan nasi mandi. Itu sehari-hari rutinitas kita seperti itu. Tidak terlalu terasa nikmat, tapi pada saat istri sakit, pada saat istri pergi balik kampung, nak minum teh dan duduk sendiri, nak makan terpaksa harus beli, betul dirasa di saat ketika istri sudah tak ada. Dulu tak terasa semacam itu. Bila terasakan betapa beratnya pasangan hidup kita atau istri kita atau juga suami kita, kalau pada itu dengan salah satunya sudah tidak ada. Nah, begitulah juga dalam kehidupan kita di dunia. Maka bagaimana sebelum kita menyesal, kita sudah menyesal. Sebelum kita menyesal, kita sudah irsal. Sebelum dengan peluang terambil daripada kita, sudah banyak benda-benda positif yang pernah kita lakukan, yang boleh, yang dapat kita laksanakan. Jadi kalau dengan pemerintah sebagaimana saya sebut, habis. Wallahu a'lam. Apakah nanti dengan pemerintahan yang pernah memerintah kembali pada tahun 2018 yang akan datang, itu tidak dapat dipastikan. Jadi pada saat mungkin proyek kita panjang sekali, ini akan kita laksanakan. Tuh kalau pada saat peluang Allah bagikan kepada kita, pada waktu itulah dengan kita untuk melaksanakannya. Apa yang nak kita taburkan, apa yang nak kita tanamkan, apa yang nak kita sumbangkan, apa yang nak kita dermakan kepada masyarakat. Sebab yang namanya kesempatan itu kadang-kadang tidak berulang. Kalau kita tidak menggunakan waktu yang pertama, kesempatan yang kedua, kesehatannya, ekonominya, kehidupannya, belum tentu masih ada kesempatan-kesempatan yang menyusul dalam kehidupan seseorang. Bagaimanapun ini yang pertama. Allahu Akbar. Jadi pada masa saya kesini juga dan sebelumnya lagi terlintas kata-kata teman-teman untuk kuliah yang setengah jam ini. Lalu semalam pun tentang segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan itu akan ada balasannya di sisi Allah, dan Allah memberikan balasan atas segala aktivitas dan atas segala kegiatan yang kita lakukan. Dengan apa saja yang kita laksanakan, perbuatan yang seperti apapun bentuknya, asalkan positif dan bagus, atau juga mengikuti perkembangan atau juga beribadah kepada sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan ganjaran dan balasannya. Jadi kalau untuk keperluan hidup di dunia, ternyata jarang-jarang dengan kita memperolehinya, kecuali kalau dengan duit itu tadi semalam. Saya ulas sedikit saja. Untuk beli rumah, tadi kami masa daripada YUM. Terima kasih. Dan ini pada masa ini sebelah kanan, bangku-bangku cantik, memang bagus. Ada rolnya, masuk sudah ini sedikit taman, banyak tulisan tamannya. Jadi rupanya di dalam sini masih banyak mungkin rumah yang bagus. Jadi kita baru pada permulaannya, mungkin akan lebih bagus lagi kalau kita masuk ke dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Coba untuk kita dapat beli bangku di sini, untuk kita dapat tempat tinggal di kawasan sini, atau untuk kita mendapatkan kendaraan, beli rumah, beli tanah, beli keperluan hidup, apakah itu dengan perabotan, apakah itu dengan perhiasan, apakah itu dengan kereta, apakah itu dengan pakaian. Apa saja kita inginkan di dunia, itu tidak akan dapat dicapai kecuali kalau pada itu kita memiliki yang namanya duit. Jadi untuk mendapatkan kemewahan hidup, untuk mencapai satu hasrat dan target, itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita ada duit. Handphone yang berbunyi tadi itu pun kalau tidak ada duit pun juga tidak ada duit juga. Kalau tidak ada duit, tak akan boleh kita beli handphone yang bunyi seroweng tadi itu. Nah, jadi lain kali saya tak tahu daripada siapa, tapi itu adalah peringatan untuk semuanya. Coba secara jujur, terganggu tak kita daripada sembahyang? Demi Allah, bukan manusia yang sehat kalau tidak tergabung dengan bunyi seroweng tadi itu. Makanya itu handphone wajib dimatikan pada waktu kita masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala. Ibadah kita kecilkan itu kalau kita lihat, kalau Allah perlihatkan kesan buruk ibadah kita tadi itu, mungkin kerugiannya hancur citra dengan segala kemewahannya masih kecil lagi dibandingkan dengan kerugian yang menimpa
kepada sembahyang asar yang kita laksanakan tadi. Sembahyang asar yang sebagaimana kita sabdakan di dalam hadis adalah salah satu daripada dua sumpah yang kalau pada saat kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna, tumaninahnya, syarat dan wajibatnya, sunnah dan juga dengan segala perlengkapannya, itu salah satu daripada dua sumpah yang balasannya itu adalah surga Allah Jalla wa'ala. Nanti kita bersabda dalam surah Isman Sonda Al-Baladaini dakhalal jannah, barang siapa melaksanakan dua sumpah yang subuh dan asar, maksudnya dengan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk sembahyang subuh dan asar. Kenapa disebut dengan Baladaini? Sebab kedua-duanya, kalau yang pertama memang dikerjakan pada waktu sejuk, lagi nyenyak-nyenyaknya kita tidur subuh, tidak ada nikmat dan juga tidak ada kenyamanan dalam dunia daripada menikmati kenyamanan tidur di waktu adzan subuh berkumandang. Bukan sebelumnya, pada saat adzan berkumandang. Itu kalau kita lawatkan saja, pajamkan saja mata kita sesaat saja, kelompok kita akan terbangun setelah ambil terbit matahari atau setelah terbit matahari. Itu yang paling nikmat pada saat itu. Itu al-barat yang pertama. Al-barat as-tsani yang kedua, itu adalah dengan sembahyang asar, karena kita lagi letih-letihnya balik daripada office kita pada pukul 4, kemudian kita mandi, Masya Allah, tabarakallah, balik sejenak mungkin selepas kita makan siang, kemudian kita balik sejenak kira-kira dalam 10,5 jam, dalam 30 menit kita berehat, balik pada pukul 4, mandi 15 menit, pukul 4 sesuatu kita berbaring atas pembaringan yang empuk, kemudian dengan angin ekor yang sejuk, Bismikallahumma amur. Bukan ahya wa amur lagi. Kenapa? Karena terasa sejuk dan nikmat betul tidur pada saat itu. Jadi Nabi kita berikan garansi dan jaminan kepada seseorang yang melaksanakan sembahyang subuh tepat pada pimpinan berjamaah, kemudian dengan sembahyang asar tepat pada waktunya dan juga berjamaah, Nabi kita berikan jaminan surga yang abadi nanti di sisi Allah. Jadi harapan kepada kita dan kita menasihati kepada diri pribadi kita masing-masing, kita jauhkanlah peralatan komunikasi, atau kita matikanlah, bukan disewakan saja, kita matikan peralatan komunikasi pada saat dengan kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tengok sedikit minta maaf. Tadi saya katakan masjidnya yang walaupun kecil tapi lama, tapi cantik, tapi pada saat melihat ke sini kelihatan ada cat putih di situ. Nah, itu membuat pemandangan kurang cantik. Rasa enggak? Kan begitu toh. Masya Allah, tabarakallah. Macam tuh sembahyang kita tadi itu. Ada benda yang mencemarkan dengan sembahyang kita, karena dengan bunyi panggilan doa ahli masuk. Bagaimana saya boleh jam? Itu berarti saya tak khusyuk dalam sembahyang. 2 kali atau 3 kali, Pak? Kalau Abang kata 2 kali, berarti kita masih belum dapat lagi mensebagikan ibadah dalam masa kita beribadah, atau mensebagikan zikir dan bacaan pada waktu kita sedang beribadah. Jadi taraf kehusukan kita masih boleh jam bunyi panggilan tadi itu 2 kali. Sahabat Nabi tidak akan satu. Kehusukan daripada sahabat, Imam Syafi'i pernah berkata kepada seorang perempuan, karena dikatakan perempuan menyiksa atau membentak-bentak kepada anaknya yang menangis, disebabkan pada itu Imam Syafi'i sedang tidur. Jadi dikatakan pada Imam Syafi'i sedang tidur nyenyak, ada budak menangis, itu sama mama dia dimarahi betul, sampai mulutnya ditutup supaya suara jeritan dan tangisan daripada anak tadi itu tidak kedengaran. Begitu Imam Syafi'i mendengar tentang kejadian tadi itu, kata Imam Syafi'i, nanti kalau pada waktu tidur mainkan saja kompangka atau dengan jenis-jenis suara seperti apapun bisiknya, supaya jangan sampai akan berlaku kembali perasaan takut semacam itu pada waktu aku sedang tidur. Ini dengan beliau. Riwayat yang lain, salah satu daripada Az-Zuhad As-Samani, Ustaz Amin ingat nama salah satu daripada Zuhad
depan, di mana dengan beliau kalau pada waktu melaksanakan sembahyang pesan dan berucap kepada keluarga, sisi keluarga di rumah, jadi kata beliau, nak bisingkah, nak nangiskah, nak minta itu ini kah, silakan saja. Tapi bila pada saat aku sudah takbir, nak buat bising pada aku sudah sembahyang, nak menjerit-jerit pada aku sedang sembahyang, nak buat itu ini dengan gangguannya pada aku sedang sembahyang. Kenapa? Memang lenyap langsung daya ingatan untuk mengingat urusan dunia, urusan itu dan ini, itu sudah tidak terlintas dan juga tidak terkhayalkan dalam benak kepala mereka. Kalau pada saat mereka sedang melanturkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhatinya mereka dengan rukuk, dengan sujud, khasyah, tadabbur, intisar, tadabbur, dan juga dengan penghayatan terhadap pergerakan yang ada dalam sembahyang dan juga dengan ayat-ayat yang dilanturkan, itu membuat mereka sudah tidak sadar bahwasanya mereka sedang berada di dunia. Gangguannya seperti apapun bentuknya itu tidak akan kedengaran. Beda hanya kalau dengan kita. Jadi, masya Allah, tabarakallah, betul-betul dengan kita boleh jam dengan bunyi panggilan dari dia walaupun tak nyaring mana. Jadi secara hukum, ini untuk hukum, tak ada masalah kalau seandainya naik terjatuh pada waktu kita sujud, pada waktu kita rukuk, sujud, sehingga suara kita tidak kedengaran di belakang. Tak ada masalah dengan ini kita ikuti saja pada waktu kita sujud. Dijatuh kadang-kadang pada masa berdiri jatuh di situ. Oke lah. Pada saat dengan kita membaca Fatihah, jelas kita tidak boleh menunduk batal. Tapi pada masa kita sujud nanti, Allahu Akbar, ikuti saja dengan tangan. Jadi ikuti dengan tangan Allahu Akbar. Kita letakkan mic atau kita jepit dengan dua jari tangan kita bagi Allahu Akbar misalnya. Jadi dengan pergerakan yang tidak terlalu banyak, mungkin kita sematkan kembali ke situ, itu tidak ada masalah. Mana buktinya? Nanti kita mendukung Sayyidina putri daripada Sayyidatuna Zainab, Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dengan Sayyidina Umamah tadi itu pada masa Nabi kita berdiri, kita duduk. Nabi kita rukuk, mungkin Nabi kita pada masa-masa daripada kedua tangan beliau, Nabi kita baru Nabi kita letakkan, Nabi kita bagi, Nabi kita dukung kembali. Pergerakan seperti itu tidak ada masalah. Begitulah kita juga dengan handset, tak ada masalah. Handset kita matikan, kita off-kan saja. Tak batal, asalkan jangan diangkat, jangan disahur. Kalau disetting balas, kapan satu cik itu jelas batal. Namanya setakat handset berbunyi, kan kita sudah boleh jam. Masa kita letakkan di sini, kita ada tahu. Jadi untuk mematikan tuh kira-kira bisnya di mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, itu udah boleh jam. Yang walaupun mata tidak melihat, masukkan tangan ke dalam poket, tekan. Saya sebut tunggul atau juga dengan sis dan tekan lama, mati dia. Insya Allah panggilan kita akan menyusul. Kalau tidak nanti orang sana nggak tahu, dikira kita lagi sedang santai. Jadi nak kejut kita waktu tidur, jadi dia SMS lagi, dia panggil lagi, Ada kita lagi sedang sembahyang, mengganggu, memang betul-betul mengganggu. Jadi untuk mudahnya kita meninggalkan handphone di rumah, kalau tadi panjang lebar di riwayat dengan misal-misal yang saya sebut, untuk memuliakan tempat, untuk memuliakan para malaikat, untuk meraihkan curahan rahmat yang berlimpah ruah ke tempat-tempat ibadah, dan juga untuk tidak mengganggu kestabilan ibadah orang ramai. Perbandingan atau juga dengan argumentasi yang lebih bagus, kita buat perbandingan saja dengan pemain golf. Mandut, handphone ini, bawa masa main dong, bawa lepaskan kan? Tadi lepas, masih tak apa-apa main golf mana? Pemain bola sepak. Sebutkan pemain bola sepak yang pada satu wajib pada masa main bola sepak bawa handphone ke badan. Tadi saya nak tahu sebab saya tak pernah main golf, tak pernah.
dan menonton pun juga tidak pernah. Dia asiknya itu dari sudut mana sih? Permainan karena masuknya buka, atau karena pukulan tengok bola terbang buka, atau pada masa itu kan sampai ada kejadian eksiden pada beberapa tahun yang lalu dengan tuanku pukulkan permainan steknya tuh, pukulkan itu kepada kepala KKD sampai meninggal dunia. Jadi keasikan dalam permainan tadi itu daripada sudut mananya, daripada sudut kita memantau dengan ini tuh bagaimana terserah lah, nanti akan mau tahu ya lah. Nah, jadi sebab kata ada penonton, bola sepak penontonnya ramai, tapi kan gol boleh ya. Jadi dengan kita yang main itu saja yang penontonnya. Jadi keasikan pemain itu daripada sudut mana. Jadi kalau dikatakan itu handphone tetap dibawa, nah dan itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil atau sebagai argumentasi untuk kita mengandalkan handphone. Apa? Pada masa kita ikuti pertandingan bola sepak, Kelantan melawan Terengganu atau Terengganu melawan Parto Negeri 9. Baru-baru tadi itu Terengganu melawan Kelantan, kalah Kelantan. Karena pada waktu itu mereka meraihkan Sultan Nizam, mereka kalahkan pasukan Tuan Guru yang pada satu kedudukannya ada di Stadion Bukit Jalil. Jadi pada saat mereka bertanding, demi Allah ada dari kalangan pemerhati yang membawa handphone kepada tak. Apalagi kalau sampai mengaktifkannya, apalagi kalau sampai dengan kiper lagi bola jauh, ternyata kiper ambil handphone terus ber-SMS-an pada saat itu akan karena sumpah sama penonton. Itu kecerdasan betul-betul tidak meraihkan, tidak menjaga perasaan, tidak ambil berat. Bagaimana kalau nanti dengan piala bergilir, kalau pada saat itu akan jatuh kepada pasukan lain. Seperti itu dengan kita meraihkan padang kita, sehingga sampai peralatan-peralatan komunikasi, bahkan sampai pakaian yang itu menjadi lambang kehormatan dan kemudahan mereka tanggalkan, seperti pemain-pemain Gusti ikat pinggang yang dibangga-banggakan, oke, dan tetap macam ikat pinggang sebagai juara dunia kelas berat atau kelas apa saja, dari itu dia lepaskan, tanggalkan semuanya, tinggal yang sekarang itu jari ada komunikasi, ada baju dia lepaskan. Apa yang diraihkan untuk meraihkan permainan tadi itu? Takkan dengan kita tidak boleh berbuat benda yang sama. So, ketika dengan kita meraihkan kemuliaan dan kesucian masjid atau juga rumah Allah, kalau tak kemuliaan sembahyang yang kita laksanakan, yang itu adalah ubudiyah kita, billahi tamaman, yakin dengan yakinnya kita tidak akan mungkin handphone kita aktifkan kalau pada saat dengan kita berbual-bual di hadapan yang bertuan aku atau dengan tuanku. Kalau seandainya berbunyi, kita akan langsung lempar jauh, atau akan kita serahkan kepada seseorang secara tidak diketahui. Kenapa? Karena kita merasa segan, malu dan takut. Dalam waktu yang sama, kalau handphone kita berbunyi pada saat kita sedang menjadi tetamu kehormatan di istana negara, Allah lebih mulia, Allah lebih agung. Rumah Allah dengan iktikafnya, rumah Allah dengan tahiyatul masjidnya, rumah Allah dengan tumpuan para malaikatnya, rumah Allah dengan tumpuan rahmat dan maghfirahnya. Ini yang walaupun kecil, tapi insya Allah secara pasti ada dalam budi kata Nabi Surat. 23 tahunan. 10 tahun. Lama macam ni, sejak dari 10 tahun. Ini baru je, ini yang baru ya, baru setahun ya. Ini sudah berapa banyak orang-orang yang mendapatkan keampunan dosa, dan mungkin juga sudah ramai orang-orang yang mendapatkan kebebasan daripada api neraka yang asbabnya tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada pertimbangan yang dulu kita pertimbangkan supaya hal-hal yang seperti tadi tidak akan terulang di rumah Allah Jalla wa'ala. Terakhir 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karena tadi saya
saya dalam khayalan kepala akan menyampaikan tazkirah singkat ini di padang golf. Sebab kau kan tunjuk apa? Hadis juga tunjuk tuh kawasan situ nanti dan ada tas itu. Gimana suasana tazkirah atau kultum itu bahasa sana kuliah 7 menit kultum gimana suasana nanti di sana. Jadi aku ingat pada saat itu hadis seorang penunggangan kambing yang membawa kambingnya jauh di pegunungan di kawasan dusun. Dia berlawanan, dia membelah dengan kambingnya di situ. Tapi pada saat adzan berkumandang, pada saat waktu telah tiba, dia kumandangkan adzan begitu lantang. Jadi nanti kita bersabda yang seperti itu berbalasan dan genjaranya boleh jadi dengan genjara pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut dengan pahala berjamaah yang lebih banyak daripada pahala berjamaah pada ketika berada di masjid yang paling besar di berjamaah yang menjadi makmum kita. Kenapa? Sebab pada waktu kita di dusun, pada waktu kita di kebun, pada waktu kita di tempat yang sepi dan jauh daripada keramaian. Tiba waktu sembahyang, kemudian adzan qamah kita kumandangkan. Jadi sembahyang yang walaupun seorang diri, yang walaupun tidak berjamaah, tetap saja adzan kita kumandangkan dengan qamahnya. Nanti kita bersabda akan dimakmumi orang tadi itu oleh sejumlah sekian makhluk Allah sejauh mata dia memandang. Maksudnya kata ulama di kalangan para malaikat dan jin yang bermakmum. Jadi semakin tersembunyi yang pertama, dan juga semakin tercabar dengan suasana dan keadaan, semakin besar ganjaran pahalanya. Pada waktu kita masuk ke pasar, pada waktu kita datang ke pasar, ada pada waktu kita ke pasar, justru sebaliknya ada kita pada waktu kita masuk ke masjid. Kalau pada waktu kita masuk ke masjid kita mendahulukan kaki kanan, tapi kalau pada waktu kita masuk ke pasar kita mendahulukan kaki kiri dengan membaca tasbih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan juga dengan seterusnya lantunan bacaan yang sampai yang seterusnya. Jadi yang nanti kita janjikan di situ atau dengan genjara pahala yang disebutkan di dalam hadis sanggup mengalahkan genjara pahala pada waktu kita beramal di tanah suci Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Jadi kata ulama ada ibadah dibalas dengan 10 kebaikan jika amalan yang biasa kita amalkan yang dibalas sampai 50 kali 500 kali ganda di Masjidil Aqsa sampai kepada 1000 kali lipat Masjid Nabawi. Ada amalan haji balasannya sampai kepada 100.000 kali lipat. Sekali sembahyang, sekali tasbih, sekali zikir, sekali tahlil, sekali tahmid balasannya sampai kepada 100.000 kali ganda. Tapi ada satu amalan yang balasannya sampai 1.000.000 kali lipat. Perinciannya 10 kali ganda tasbih, tahmid, amalan di mana saja kita beramal. 500 kali ganda di Baitul Maqdis, 1000 kali ganda di Masjid Nabawi, 100.000 kali lipat di Masjidil Haram atau di tanah haram Al-Baqi. Tapi ada ibadah yang lebih afdal daripada beribadah di Masjidil Haram atau di tanah haram. Itu adalah lantunan zikir tasbih dan amalan pada waktu kita sedang berada di pasar. Di pasar. Kenapa? Jadi pasar itu kita kaitkan dengan badan golf. Mungkin amalan yang paling dibanggakan oleh para malaikat kalau dengan pemain golf pada saat adzan berkumandang, pada saat waktu sudah telah tiba, pukulan yang terakhir yang saja dipukulkan tadi itu dihentikan. Jadi dengan sticknya atau juga dengan peralatannya masuk dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua pemain imam makmum tambah dengan gini-gini satu orang gini. Yang satu orang itu satu orang. Jadi pemain tuh maksudnya kita bermain itu bergantian, kalau main dua tuh macam-macam. Sendiri-sendiri. Berapa satu malam 3. Orang 3 kita seorang. Jadi main kita sendirian dulu, depan tuh yang 3, satu-satu saja tuh. Jadi pakar dalam bidang itu. Pada golf mana? Nggak tanya sama Haji.
Bayarannya bagaimana? Apakah yang di Sentul? Apakah yang di Bandung? Apakah di Jakarta? Apakah dengan Wiranto calon presiden Indonesia? Nanti benar. Sini dah dijelajah semuanya dah. Jadi itulah tadi sebagaimana saya katakan luar biasa. Bahwa pada saat dengan pemain tadi itu sebelum bola dipukul, qomat dikumandangkan, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum, jadi kedua pun juga ikut sekali dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Itu pahalanya 1.000.000 kali ganda lebih afdal daripada sembahyang di tanah suci Mekah. Sebab boleh dipastikan kira-kira pada bab yang mana yang pernah dijadikan tempat jamaah dalam riwayat atau dalam yang bersukanan. Jadi misalnya Bukit Jalil itu pernah nggak sholat jemaah dikerjakan di kawasan Bukit Jalil? Allah alam. Tapi kalau seandainya kesebelasan dengan strategi permainan yang sudah diatur ketat dan bagus sama pelatihnya masing-masing, 4-3-3 atau 3-4-3 ataupun juga 5-3-2 atau juga 6-2-2 ataupun juga 2-4-4, betul kan? 2-4-4, betul. Masya Allah, tabarakallah. Begitu masuk waktu sembahyang, ada yang azan, ada yang qamat, semuanya penonton juga sekali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah kesemuanya yang sembahyang di padang akan lebih cepat menjadi aulia, menjadi wali-wali Allah berbanding daripada orang-orang yang sembahyang di masjid. Kenapa? Sebab jarang-jarang ada orang sembahyang di situ. Selalunya itulah orang yang melengahkan sembahyang, yang melalaikan ibadah. Seperti itu. Jadi begitu dan yang tersirat di dalam kepala pada saat dengan kita berada di tempat kelak-kelak malam, kelak-kelak hiburan, tempat-tempat olahraga atau persukanan. Itu kalau seandainya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu juga di tempat-tempat yang jarang-jarang sekali dengan kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Makanya itu dikatakan tidak ada doa yang paling akrab ijabah daripada doa selepas dengan malam. Kenapa? Sebab kita berkomunikasi berdua-duaan pada saat itu. Kalau lepas maghrib ramai yang berdoa, lepas isya ramai yang meminta. Tengah malam hanya dalam hitungan jari saja yang bangun dari kawasan kampung kita. Tengok dari ujung sana sampai ke ujung situ, mungkin tidak ada salah satu di kali kita yang terkejut pada pukul 3, pada pukul 4 pagi. Tuh dengan isyaratnya asyhadu an la ilaha illallah, doa. Satu, kalau kita melakukan hubungan komunikasi di waktu pagi, suara bening dan jelas, tenang sekali. Kemudian yang kedua, karena hanya sedikit, akhirnya mendapatkan perhatian tumpuan daripada Allah Jalla wa'ala. Maka nanti kita katakan salah satu daripada doa yang paling diijabahkan oleh Allah itu adalah doa di waktu malam. Asra'ul doa ijabatan yang pertama itu adalah dubura kulli sholat, selepas sembahyang 5 waktu. Yang kedua jauful lail, artinya di tengah malam ada waktu wajib tauhid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semuanya dijemput hadir sama jemput kebetulan untuk pengajian kita besok ini siang pukul 9 dengan 2 perintah sunnah Nabi Daud kita berada dengan sunnah STV di Masjid Al-Mutaqin. Anda jamannya ada dalam 2-3 juga boleh sholat, boleh anak bulan dalam yang untuk melaksanakan. Begitu juga dengan program kita di malam harinya dari pada selepas maghrib sampai dekat pukul 11. Berhalang dengan